undang-undang yang baru ini ada beberapa terobosan, Mbak. Pertama adalah masalah kejelasan regulasi. Kita tahu bahwa setelah otonomi, Undang-Undang Nomor 10 itu dibuat sebelum otonomi itu bergerak dengan baik ya. Sehingga di sana ada pemerintah itu juga tidak begitu jelas ada pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, undang-undang yang baru ini memperjelas positioning itu sehingga memudahkan bagi investor untuk melakukan pengurusan perizinan. Selain itu ada beberapa updating misalnya tentang sanksi, kemudian di sana juga ditegaskan bahwa potensi untuk bahan galian yang terkait nuklir itu adalah dikuasai oleh negara dan itu dengan jelas statementnya itu ditegaskan dan bahwa kalau ada badan usaha swasta misalnya melakukan usaha di bidang galian, ternyata di dalamnya ada nuklir, maka itu juga secara otomatis akan diambil oleh negara dan itu akan ditangani misalnya oleh BUMN dan sebagainya. Jadi regulasi di undang-undang yang baru ini bagaimanapun merupakan terobosan yang signifikan. Baik, kembali ke Pak Jarod dari Batan. Pak, misalnya kita kesampingkan dikatakan misalnya ketenaga nukliran ini tidak diatur dalam UU Omnibus Law Ciptaker ini. Apakah kita masih relevan dan update menggunakan existing regulation berupa UU nomor 10 tahun 97 Pak tadi Pak? Seberapa outdated sebenarnya kalau kita berbicara mengenai UU nomor 10 tahun 97 sehingga dikatakan UU Ciptaker ini benar-benar terobosan baru dan membuka babak baru bagi ketenaga nukliran? Ya, kita harus melihat tantangan ketika kita mempunyai sejarah panjang ketenaga nukliran tapi belum punya PLTN. Sebenarnya masalah utamanya adalah apakah kita butuh energi nuklir atau tidak. Tadi sudah dijelaskan dalam pembukaan bahwa kita itu menghadapi situasi target 23% pada tahun 2025 energi baru dan terbarukan itu mungkin sulit untuk dicapai tanpa nuklir karena kita posisi sekarang 9,15%. Ya, kedua, terus kita mau membangun kalau memang dibutuhkan, mau membangun di mana PLTN tersebut. Ini mungkin butuh suatu terobosan di bidang RT/RW karena saya pernah pengalaman ketika harus mengurus suatu provinsi yang sudah dilakukan feasibility study antara Menteri Agraria dan Gubernur itu sering terjadi suatu miskomunikasi misalnya. Nah, itu menjadi kalau ada undang-undang ini mestinya menjadi suatu terobosan tersendiri. Di samping tadi yang disampaikan saya maupun Pak Zaki Suud adalah masalah kita kemandirian kelak kita bisa mempunyai uranium berapa sih jumlahnya kalau kita mau membangun PLTN. Nah, jadi ini menjadi catatan tersendiri dan mungkin ini menjadi suatu terobosan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apakah ini menjadi suatu karena di situ kan di undang-undang ini kan ada yang baru di Undang-Undang Nomor 10 tidak dikenal istilah pemerintah pusat, semua pemerintah sama pemerintah. Ya, kemudian ada perizinan berusaha. Jadi mungkin ini menjadi suatu pertanyaannya apakah ini memang masih relevan? Tentu saja ini menjadi terobosan baru. Tentu saja kita harus menunggu peraturan pemerintah karena di pasal 9A yang baru ini ya, itu menyatakan harus ada peraturan pemerintah tindak lanjutnya terkait pengusahaan pertambangan bahan galian nuklir. Kemudian juga ada di pasal baru juga pasal 17 yang mengubah pasal sebelumnya, yaitu bagaimana ada peraturan pemerintah untuk perizinan berusaha instalasi nuklir termasuk reaktor. Nah, sebelumnya mungkin memang kalau yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 10 tidak dikenal perizinan berusaha, isinya hanya perizinan. Ini yang baru lagi adalah moga-moga ada harmonisasi izin tentang bisnis ketenaga listrikan itu selama ini oleh ESDM, izin terkait keselamatan termasuk keamanan dan lain sebagainya oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Moga-moga nanti ada suatu harmonisasi dari kedua regulator tersebut. Inilah yang harus kita atur.